teman-teman masih setia bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif. Dan materi yang kita bahas masih seputar mata pelajaran matematika dengan narasumber kita tentunya Bapak Dedi Suhandi dari SMP Al-Azhar BSD Tangerang. Dan di akhir segmen ini kita memiliki kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi bagi teman-teman di rumah tetap terus perhatikan materinya sampai akhir acara ya. Ya, kita balik lagi ke Bapak Dedi. Tadi kita sudah membahas mengenai besar dan jenis sudut ya Pak ya. Betul. Nah, untuk indikator ketiga ini masih seputar sudut juga Pak? Betul, kita akan berbicara masalah sudut. Tetapi bagaimana hubungannya jika berkenaan dengan dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain. Baik, ya. Kita langsung mulai aja Pak penjelasannya. Baik, adik-adik, seperti apa yang tadi sudah ditanyakan oleh adik kita yang di Semarang, bahwa pertanyaannya bagaimana, apa yang disebut dengan sudut berseberangan, apa yang disebut dengan sudut searah, sehadap, apa yang disebut dengan sudut searah. Nah, seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan. Jika dua garis sejajar dan dipotong dengan garis lain, maka akan menghasilkan bentuk A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Yang pertama ada yang disebut dengan sudut sehadap. Sudut sehadap artinya sudut yang menghadap sama. Contoh, misalnya A1 dan B1. Ini yang disebut dengan sudut sehadap. Sama-sama menghadap ke atas. A1 menghadap ke atas, B1 juga menghadap ke atas. Sama-sama sehadap. Begitu juga A2 dan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Ini yang disebut dengan sudut sehadap. Baik, selanjutnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan sudut yang sama besar. Misalnya sudut dalam berseberangan. Baik. Sudut luar berseberangan. Seperti apa sudut dalam berseberangan? Tadi sudah dijelaskan. Tapi kita jelaskan lagi betul, ya Pak kita ya? jelaskan lagi. Yang disebut dengan sudut dalam berseberangan, posisinya ada di dalam, ini yang di dalam, gitu ya. Tetapi saling berseberangan, yaitu A3 dan B1. Kemudian B2 dan A4, itu yang disebut dengan sudut dalam berseberangan. Pasti nilainya sama sudut itu. Kemudian ada yang disebut dengan sudut luar berseberangan, yaitu posisinya di luar. Ini yang disebut dengan di luar garis. Ya, ini pun juga yang disebut dengan di luar garis. Mana? Yaitu A1 dan B3. A1 dan B3 itu di luar posisinya dan saling berseberangan, maka disebut sudut luar berseberangan. Ya. Kemudian ada yang berjumlah 180, sudah pasti itu saling berpelurus. Saling berpelurus ya Pak ya. Sudut sepihak itu kalau dijumlahkan juga harus 180 seperti sudut berpelurus. Ya. Baik. Nah, kita langsung masuk latihan soal mungkin Pak? Pertanyaannya bagaimana aplikasi dengan soalnya? Dengan soalnya? Ya, betul. Baik. Adik-adik sudah hafal, tetapi ketika ada soal bagaimana harus kita selesaikan? Baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah nilai Q? Oke. Baik, kita lihat bahwa nilai Q ini adalah sudut sepihak atau sehadap dengan sudut yang ini. Betul. Betul ya? Nah, ini sama aja dengan nilai Q. Karena ini saling berpelurus, sehingga Q ditambah 112 derajat itu harus bernilai 180 derajat. Baik. Sehingga dengan mudah nilai Q adalah 180 derajat dikurangi 112 derajat. Berapakah jawabannya? Iya, betul. 68 derajat. Baik, itu tadi jelas sekali penjelasan dari Bapak Dedi. Tapi kita sudah ada penerima penelpon dulu nih Pak. Baik. Halo. 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 Siaran pendidikan interaktif dengan siapa di mana? Dengan Dika. Dika di mana Dika? Di Purwokerto. Baik, langsung pertanyaannya Dika.
bagaimana cara mengetahui suatu sudut sejajar Hmm. dengan Bagaimana garis cara yang berpotongan mengetahui? dengan garis lain? Bagaimana mengetahui suatu sudut sejajar yang berpotongan dengan garis lain? Iya. Begitu Dika? Iya. Ya, ditunggu jawabannya. Bagaimana nih Pak? Bagaimana mengetahui suatu sudut sejajar yang berpotongan dengan sudut lain? Ya. Bagaimana mencari garis yang sejajar dan berpotongan dengan garis lain? Sebenarnya ini kita adik-adik tinggal lihat di gambar, ya. Kalau biasanya ada garis sejajar itu selalu ditandai dengan tanda panah, karena keduanya saling sejajar. Dan kalau kemudian dipotong oleh garis lain, maka ini yang disebut dengan garis potongnya. Baik. Jadi tinggal adik-adik lihat saja di gambarnya seperti apa, dan mudah untuk menghitungnya ketika adik-adik harus hafal itu sudut sepihak, sudut dalam berseberangan, dan lain Baik, sebagainya. sebenarnya kita harus menghafali jenis-jenis Iya, sudutnya betul. juga ya Pak, biar lebih mudah. Baik, kita sudah ada pertanyaan melalui SMS nih Pak. Dari 0857 20 sekian-sekian, pertanyaannya, jika perbandingan antara sebuah sudut dengan pelurusnya adalah 2:3, maka besar sudut tersebut seperti apa nih Pak? Jika perbandingan Bandingan, antara sebuah Sudut sudut dengan dengan pelurus, pelurusnya adalah 2:3, berapakah Besar sudutnya. sudut tersebut? Baik, kalau kita gambarkan yang namanya berpelurus, Baik. maka ada perbandingannya adalah 2:3. Kalau saya misalkan dengan X, maka akan menjadi 2X dan 3x. 3x. Baik. Artinya sudut 2X berpelurus dengan Dengan 3X. 3x. Maka besar sudut tersebut adalah, tinggal adik-adik kita buktikan. Tadi ingat bahwa sudut berpelurus adalah 3X ditambah 2X 2x, harus bernilai 180 ya Pak. 180. Kemudian 5X itu 180, maka X, ada yang bisa jawab adik-adik? Iya, berapa? 36 derajat. Baik. Betul? Iya. Iya, betul. 36 derajat. Kalau 36 derajat, kalau gitu sudutnya berapa saja? Yang pertama sudut 2X, 2x, berarti 2 dikali 36, 36, hasilnya adalah 72 derajat. Sedangkan yang 3X berarti 3 dikali 36, hasilnya 108 derajat. Nah, inilah sudut-sudut yang dimaksud. Baik. Itu Jadi, tadi. betul. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dengan bentuk perbandingan, adik-adik nggak usah bingung. Kita misalkan saja, misalnya 2:3, dimisalkan dengan X, 2X berbanding 3X. Baik. Karena itu memudahkan langkah kerja buat adik-adik. Jadi di walaupun rumah. perbandingan kita tidak perlu khawatir ya Tidak Pak, karena perlu bisa khawatir. kita misalkan kayak seperti tadi menjadi 3x plus 2x gitu. Betul. Mungkin takut teman-teman di rumah Teman-teman jadi bingung kebingungan. ya. Nah, baik. Iya. Baik Pak Dedi, kita lanjutkan Pak untuk latihan soal berikutnya Pak. Baik. Ya. Buat Kita, adik-adik di rumah kita bahas bagaimana pertanyaan Masih berkenaan tentang garis dengan bersinggungan ya Pak. garis Berseberangan. dan lain sebagainya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana mencari nilai A? Adik-adik harus paham. Ada sudut 135 derajat dan kemudian ada sudut 3A min 15 derajat. Bagaimana mencari A? Ingat bahwa sudut yang ini sama sudut 135 itu yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Artinya nilainya sama. Kalau nilainya sama, maka atau saling bertolak belakang, tinggal adik-adik masukkan 3A min 15 itu sama nilainya dengan 135. Kemudian 3A sama dengan 135 tambah 15, karena kalau pindah ruas berubah jadi tambah. Maka 3A sama dengan 150, maka nilai A dapat 50 derajat.
Berarti kalau masih luar sejajar ini masih mudah ya Pak ya? Masih sangat mudah. Masih sama nilainya Tinggal soalnya. ketelitian bagaimana menghitungnya. Baik. Iya. Ya baik adik-adik di rumah, itu tadi penjelasan dari Bapak Dendi yang sangat menarik. Dan sesuai janji saya tadi bahwa di akhir acara kita memiliki kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan kini telah bergabung bersama kami Kak Dika. Halo Kak Dika. Halo Kak Melisa. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Melisa dan Pak Dedi kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Gimana nih Kak Dika pertanyaan untuk teman-teman di rumah? Pertanyaan kali ini teman-teman nggak perlu pakai kalkulator. Baik, mudah ya. Mudah sekali. Masih mengenai sudut. Iya tentunya. betul sekali, dan nggak ada hitung-hitungannya pokoknya. Baik, kalau memperhatikan pasti bisa ya. Iya, betul sekali. Baik, langsung aja Kak Dika. Ya, terima kasih Kak Melisa. Adik-adik semua, saatnya kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Dika dalam kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat adik-adik yang mau jawab pertanyaan hari ini, langsung aja di 0800 140 3046. Dan jangan lupa adik-adik passwordnya kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, kalau kalian bisa jawab dengan benar, kalian akan mendapat hadiah menarik dari Televisi Edukasi. Kira-kira kalian bisa jawab nggak ya pertanyaan hari ini? Langsung aja yuk kakak bacakan soal hari ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut PQR disebut dengan A. Sudut lancip atau B. Sudut tumpul. Diulangi sekali lagi ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut PQR disebut dengan A. Sudut lancip atau B. Sudut tumpul. Nah, adik-adik benar kan apa kata Kak Dika? Nggak perlu kalian hitung pakai kalkulator karena ini adalah soal teori. Kalian pasti bisa dong, karena kalau kalian perhatiin dari awal, pasti kalian tahu jawabannya karena pertanyaan ini mudah sekali buat kalian. Langsung, oh udah ada penelpon ya ternyata. Halo, kuis si kuadran. Cepat, cerdik, cepat, cermat, ceria. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Dika. Dengan Dika di Purwokerto. Baik, nama kita sama ya. Kebetulan sekali ya, 1/1000. Nah, baik Dika, gimana dengan jawabannya? A. Jawabannya A. Sudut A. lancip. Sudut lancip. Dika yakin nih, sudut PQR itu sudut lancip? Iya. Halo? Ya, oke kita cek dulu ya. Dan ternyata jawaban Dika, aduh sayang sekali Dika, jawaban kamu kurang beruntung, kurang tepat karena jawaban yang benar adalah B, sudut tumpul. Nah, buat teman-teman yang lain, sampai jumpa lagi di kuis si kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Melisa. Ya, sayang sekali ya untuk tadi teman kita di rumah yang tidak berhasil menjawab, padahal sudah kita bahas ya Pak, Ya, mengenai sudut-sudut ya. Baik, Bapak, kita sudah membahas materi-materi yang sangat Ya. menarik tentunya Ya. Pak. Kesimpulannya apa nih Pak untuk materi kita kali ini? Ya. Dan trik-triknya mungkin untuk teman-teman di rumah? Berkenaan dengan sudut sebenarnya gampang. Kalau lebih dari 180 itu pasti tumpul, kalau Baik. kurang dari 90 pasti lancip. Betul sekali. Dan apa yang disebut penyiku berpelurus itu harus adik-adik pahami. Tadi berkenaan dengan derajat, menit, dan detik juga harus dipahami. Ketika menghitung derajat, menit, dan detik, itu kecerdasan dan kecermatan adik-adik. Hati-hati dalam menghitungnya. Baik. Karena itu banyak persoalan yang sangat mudah untuk diselesaikan ya. Dan Baik. jangan lupa terus mencoba tentunya. Intinya teman-teman Ya. di rumah harus tetap teliti ya Pak, Teliti dan dan berlatih mencoba, terus. betul. Baik, terima kasih Pak Dedi atas Baik. penjelasannya. Ya teman-teman di rumah, mohon maaf bagi teman-teman di rumah yang pertanyaannya belum sempat dibacakan. Saya Melisa Putri, Bapak Dedi Suhandi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sampai jumpa.